Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan di sini bahwa di bulan Oktober gereja kita akan mengadakan ibadah tatap muka kembali. Oleh karena itu, saya ingin membacakan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan sangat serius. Yang pertama, gereja akan mengirimkan undangan ibadah di grup WA kita semua. Yang kedua, bagi yang ingin ikut wajib mendaftar dengan mengirimkan ke nomor WA yang nanti akan Bapak Ibu lihat di dalam undangan melalui WA Group. Yang ketiga, bagi yang berusia 50 tahun ke atas dapat mendaftar untuk ibadah yang pertama. Dan bagi yang berusia 50 tahun ke bawah dapat mendaftar untuk ibadah yang kedua. Yang berikutnya, tiap ibadah kami hanya batasi sebanyak 60 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang bekerja pada pagi hari, tapi Anda berusia 50 tahun ke bawah, maka Anda bisa ikut ibadah yang pertama. Dan yang terakhir, agar kita semua dapat mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh gereja dan pemerintah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebagai Gembala Sidang sangat berharap Bapak Ibu dapat kembali menyaksikan channel YouTube kita yang berisikan tentang tahapan-tahapan protokol yang akan kita lakukan pada saat kita mengadakan ibadah tatap muka. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa gereja kita sudah sangat memikirkan dengan detail agar jemaat dapat beribadah dengan nyaman dan dengan aman. Karena itu mari kita menjaga bersama-sama kondisi lingkungan gereja kita dan diri kita agar kita bisa beribadah dengan baik. Sampai ketemu pada bulan Oktober mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau ada dan bersama dengan kami pagi hari ini. Dan Kau siap memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah kami dengan sukacita, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Dia Allah sumber kekuatan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Dia Allah yang kudus, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Naikkanlah ucapan syukurmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Kau menjamah setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan. Pujian dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima semua ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
kedua tanganmu, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati nyanyi pujian bagimu. Tuhan. Waktu selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Travis. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Sekali lagi katakan, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian Hanya Kau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar yang kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. 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 Haleluya. Kami memberikan sorak-sorai bagi namamu Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat perbuatanmu. Sungguh besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap hadir ya Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kami alami, yang sedang kami saksikan. Kami percaya Tuhan tidak membuat hati kami jauh daripada Tuhan. Melainkan kami rindu tetap melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah hatimu dan hati kami tetap ada bersama-sama ya Tuhan. Biarlah setiap kami itu tetap rindu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Khususnya sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, satu kerinduan yang sangat begitu dalam ya untuk kita bisa bersama-sama bersekutu ya dengan memuliakan, dengan memuji Tuhan. Saya percaya kita semuanya pasti akan dipuaskan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan menjadi satu motivasi dalam kehidupan saya dan saudara Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saudara sudah mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya percaya firman itu terus akan mengubah setiap kehidupan kita. Dan firman itu terus akan menyucikan dan menguduskan kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saudara, yaitu judulnya firman Tuhan, yaitu singkirkan niat mencobai Tuhan dan persungutan. Jadi Bapak Ibu selama ini sudah mendengarkan bagaimana ini satu peristiwa, bagaimana ini orang-orang Israel, bangsa Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh Allah, bagaimana mereka bisa keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan, supaya mereka bisa menikmati persekutuan mereka dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ternyata itu juga menjadi cerminan bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di akhir zaman ini, supaya kita bersama-sama menjaga kehidupan kita bersama-sama, supaya kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, Bapak Ibu, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana ada 4 dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Dikatakan apa? Mereka berdosa di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Mereka yang pertama, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Dan itu yang membuat hati Tuhan itu sedih, Bapak Ibu. Dan yang kedua dikatakan, mereka masih menyembah kepada berhala. Yang ketiga, saudara, mereka melakukan namanya apa? Percabulan. Percabulan mungkin di sini bukan berbicara secara jasmani saja, tetapi secara rohani, ya, Bapak Ibu. Dan yang keempat, kita akan bahas pada hari ini, yaitu bagaimana kita harus menyingkirkan niat seperti yang tidak Tuhan inginkan ini, supaya kita bisa menyingkirkan niat mencobai Tuhan dan persungutan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini satu hal yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita, supaya niat-niat hal yang seperti itu dijauhkan dan disingkirkan. Ya, nah oleh sebab itu tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu saudara sekalian, tujuannya itu supaya menjaga diri dari melawan otoritas, ya. Untuk bisa menjaga hidup kita supaya kita menjauhkan diri dari melawan otoritas. Nah, Bapak Ibu, kita diizinkan Tuhan, kita itu ada di bawah otoritas. Indonesia itu punya namanya Pak Presiden. Pak Presiden itu punya otoritas atas bangsa kita. Dan yang kedua, di perusahaan itu juga ada otoritasnya, bos. Ya, saya percaya itu ada dan juga pasti ada bawahannya karyawan. Di gereja ada namanya pemimpin rohani, gembala sidang. Dan itu juga otoritas yang ditaruh Tuhan di dalam gereja. Yang selanjutnya dikatakan di dalam keluarga ada namanya otoritas. Siapa dia? Suami. Suami itu sebagai otoritas ya di dalam keluarga. Nah, disinilah setiap kita supaya kita menundukkan diri kita, supaya kita jangan sampai melawan otoritas yang sudah ditetapkan
oleh Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat poin yang pertama. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama saya tuliskan begini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel itu sudah diberitahukan oleh firman Tuhan, ya. Jadi menjadi satu peringatan, satu ingat-ingatan kepada kita supaya kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka menyembah berhala, mereka mengenal namanya percabulan secara rohani, bukan saja jasmani. Dan juga mereka juga mencobai Tuhan. Dan juga mereka bersungut-sungut. Dan ini merupakan dosa yang membuat Tuhan itu marah. Dan Tuhan murka. Makanya jelas tadi dikatakan di antara mereka ada yang mati, Bapak Ibu. Karena kenapa? Mengapa mereka mati? Karena mereka tidak mentaati setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah yang pertama, jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada saya dan saudara. Supaya yang pertama dikatakan belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Ya, kitab Mazmur pasal 78 ayat yang ke-18 sampai 22, saya minta tolong dibacakan ayat ini. Mazmur pasal 78 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Tolong bisa dibacakan, dibantu. Mazmur 78 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Sampai 22. Demikian firman Tuhan. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Ayat 22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ya, amin. Saudara, sudah jelas ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka itu mencobai Tuhan. Ya, saudara. Seakan-akan mereka tidak percaya akan kepemimpinan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperlihatkan kuasanya kepada mereka. Sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu dengan tangan yang teracung. Artinya begini, itu ada pimpinan Tuhan. Harusnya orang Israel itu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kenapa kok mereka mencobai Tuhan? Ini sesuatu hal yang membuat hati Tuhan itu terluka Bapak Ibu. Saya percaya kalau saudara mungkin mengalami hal yang demikian, ya, saudara sudah menunjukkan kasih saudara, ditolong, tetapi tidak ada rasa terima kasih, ya, saudara. Saya percaya ada orang-orang nanti yang kecewa. Mengapa? Harusnya mereka berkata, harusnya kamu berterima kasih karena kenapa? Kamu ditolong. Matur nuwun, kamu harus berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kau. Nah, tapi dari ayat ini Bapak Ibu kita diingatkan orang Israel itu tidak percaya kepada Tuhan. Sudah jelas tadi ayat 22 mengatakan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sudah jelas mereka melihat tuntunan Tuhan, tetapi kenapa mereka kok masih tidak percaya kepada. Nah, ini pelajaran yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang kedua Bapak Ibu, di sini saya tuliskan itu menjadi satu peringatan bagi kita. Mengapa? Peristiwa ini ada begitu banyak yang tewas, yang mati di padang gurun karena kenapa? Karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, ya saudara. Justru malah mereka berontak, mereka melawan kepada otoritas yaitu Tuhan Allah kita. Dan dikatakan ayat firman Tuhan ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikatakan demikian firman Tuhan. Mari tolong dibacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Iya, saudara perhatikan dari ayat ini ternyata Tuhan itu mengingatkan peristiwa-peristiwa pada waktu ada di perjanjian lama. Sejarah bangsa Israel
itu ternyata diingatkan kepada kita yang sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Supaya apa? Diingat baik-baik. Peristiwa ini merupakan pelajaran supaya jangan terulang kembali kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, kita ini dikatakan orang-orang Israel rohani yang hidup di akhir zaman. Ya saudara, jelas ini satu pelajaran bagi kita supaya kita ini hati-hati. Karena Tuhan sudah dikatakan bahwa mereka ada yang dibunuh, ada yang ditewaskan di padang gurun. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, di sini saya tuliskan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa setiap perbuatan dosa itu pasti ada hukumannya. Oh ya jelas. Setiap pelanggaran, setiap kesalahan itu pasti ada namanya konsekuensinya. Apa? Dihukum. Orang Israel, mereka berdosa, mereka berbuat salah di hadapan Tuhan. Dihukum saudara. Jadi ini saya percaya setiap kita mungkin dalam rumah tangga. Ya, kalau seorang ayah melihat anaknya berbuat salah itu pasti ditegur. Ya, dan masih bandel juga, ya pasti dihukum. Hukumannya pasti apa? Mungkin ada yang di rotan, ada yang mungkin maaf dicubit seperti itu ya Bapak Ibu. Karena mengapa? Karena supaya anak itu bisa sadar, bisa tahu oh ya jangan, enggak boleh lakukan itu enggak boleh dilakukan. Oh ya saya tadi sudah lakukan ya, oh ya saya minta maaf. Nah jadi Bapak Ibu dari pelajaran ini kita diingatkan bahwa setiap kesalahan, setiap pelanggaran itu pasti ada hukumannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan menghukum kita, kalau kita benar-benar mau mengaku ya, kita mau berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan tetap mengampuni kita asal kita mau mengakui setiap perbuatan dan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua ada namanya sebab dan akibat. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana setiap perbuatan mereka itu ternyata ada penyebabnya. Dan juga ada namanya akibatnya. Penyebabnya mengapa Bapak Ibu? Kita akan lihat, biar ini satu pelajaran yang baik buat kita. Supaya kita anak-anak Tuhan, kalau kita diizinkan kita ada di bawah otoritas. Diizinkan oleh Tuhan, mari kita belajar tunduk dan taat kepada otoritas. Dan terlebih Bapak Ibu, otoritas yang paling tertinggi yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sebab ialah Raja di atas segala raja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama di sini dikatakan jelas firman Tuhan bahwa mereka itu mencobai Tuhan. Ya, Bilangan pasal yang ke-21 ayat 5 dan ayat 6, kita akan belajar dari ayat ini bagaimana mereka itu melawan otoritas yaitu Tuhan dan Musa dalam Bilangan 21 ini supaya jelas, supaya kita mengerti ternyata dengan perkataan kita itu akhirnya membawa kita berdosa. Orang Israel juga berdosa dengan kata-kata mereka. Bilangan 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari bacakan. Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya, saudara, dari ayat ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa dengan perkataan itu akhirnya orang Israel itu berdosa. Perhatikan ayat yang kelima dikatakan mereka berkata-kata kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan juga ada Musa di situ. Saudara, ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berkata, "Aku mengasihi engkau." Saudara bisa berkata kepada yang tidak kelihatan, kepada Tuhan. Tetapi sedangkan yang kelihatan, saudara tidak mengasihi, ya tidak bisa. Saudara tidak bisa menghormati, tidak bisa. Karena itu sudah wujud nyata, bagaimana itu diizinkan oleh Tuhan, otoritas itu ada, saudara juga harus taati dengan otoritas yang kelihatan. Bagaimana kita bisa berkata, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Ya saudara, mungkin orang yang melihat saudara,
ngapusi kamu. Kamu berkata mengasihi Tuhan, tetapi dengan saudaramu, kamu masih apa? Menyimpan namanya kebencian, masih menyimpan namanya kepahitan. Itu nama saja namanya bohong. Karena kenapa? Tidak terwujud, terbukti dengan perkataan kita berkata kepada Tuhan, tidak kepada sesama. Ya saudara, makanya ayat firman Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Jadi ini garisnya jelas betul. Makanya di sini saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ngeri. Mereka melawan kepada Tuhan. Apa yang mereka alami? Apa yang mereka terima dengan mereka berkata-kata kepada Tuhan, kepada otoritas, kepada Tuhan, kepada Musa. Ternyata mereka mendapatkan namanya hukuman. Ya, jadi jelas dikatakan melawan Tuhan dan Musa yang punya otoritas melalui perkataan dosa karena lidah. Yakobus pasal yang ketiga Bapak Ibu akan baca di situ jelas, karena lidah kita ini kita bisa berdosa. Lidah itu digambarkan seperti api Bapak Ibu, yang kecil tetapi bisa membakar hutan yang begitu luas, saudara. Jadi makanya kita harus berhati-hati dengan perkataan saya dan saudara, karena ini bisa membawa kita kepada penghukuman. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar dari orang Israel, bangsa Israel ini, karena mereka ternyata bukan saja mencobai Tuhan, tetapi mereka juga bersungut-sungut. Orang Jawa berkata, geresah, gresulo, masih suka bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah menyatakan pertolongan dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi mereka masih tetap bersungut-sungut. Dan kita akan baca ayat ini dalam Bilangan pasal yang ke-16, ayat 41 dan ayat 42. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata mereka juga masih tetap melawan kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan mereka, yaitu Musa dan Harun. Bilangan 16 ayat 41 dan ayat 42, silakan dibacakan. Bilangan 16 ayat 41 dan 42, demikian firman Tuhan. Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Iya, saudara, ayat ini mereka melawan kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun ini ditempatkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tapi itu toh mereka masih tetap berontak melawan kepada Musa dan Harun. Saudara, berarti otoritas yang kelihatan pun dan tidak kelihatan pun itu tetap mereka itu berdosa, mereka melawan. Saudara, bukankah hal ini ada sesuatu yang bagi saya, yaitu sesuatu yang ironis dan tragis Bapak Ibu. Karena mengapa? Justru otoritas yang ditempatkan dalam kehidupan kita itu, mereka itu sebagai pelindung. Saya boleh bisa gambarkan itu seperti payung. Pada waktu hujan, payung itu dibuka. Saudara bisa berteduh di bawah payung itu, tidak kehujanan. Itu artinya fungsi otoritas yang ditempatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar tunduk, ya. Jangan kita tanduk Bapak Ibu. Kalau kita tanduk berarti kita melawan kepada Tuhan. Mari kita tunduk. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Wah Pak, gak bisa Pak. Oh suami saya begitu kok tunduk bagaimana? Loh. Saudara, ini kita mengikuti perintah firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 33, di situ dijelaskan bagaimana kehidupan suami istri. Itu ada namanya saling menghormati, saling menghargai. Jadi mari kita jadikan gaya hidup kita ini menjadi seperti hamba Bapak Ibu. Hamba itu dia tunduk sama tuannya. Kalau tuannya minta sesuatu, pasti hambanya itu pasti akan datang menyediakan. Nah mari kita belajar untuk tetap tunduk dan rendah hati. Dan yang ketiga,
Akibat dari mereka mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Nah ini jelas. Ada hukumannya. Konsekuensinya dosa yaitu mendapatkan hukuman dan kematian. 1 Korintus 10 ayat yang kelima. Tolong dibacakan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat yang kelima. 1 Korintus 10 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Iya, Allah tidak berkenan kepada mereka karena kenapa? Orang Israel itu jahat kepada Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan. Saudara, akibatnya mereka mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah belajar dari peristiwa orang Israel, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan solusi, jalan keluarnya supaya kita mempunyai hati yang tetap tunduk kepada otoritas yang ditempatkan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu, inilah saya tuliskan solusi dan jalan keluarnya. Yang pertama, jelas kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel, pada waktu mereka menerima hukuman itu mereka menjerit, mereka berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa sebagai mediator antara Allah dengan manusia bangsa Israel. Musa dia berdoa kepada Tuhan. Ampuni bangsa ini. Kalau bangsa ini sudah berbuat dosa, berbuat salah di hadapan-Mu. Satu ketika ada satu perkataan dari Musa. Kalau memang kau tidak mengampuni akan bangsa ini, hapuslah namaku di dalam kitab kehidupan. Oh, otoritas yang luar biasa ini Bapak Ibu. Dia mau bisa rela memberanikan dirinya kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa Israel, hapuskan nama saya di kitab kehidupan. Wah saudara, bukankah ini adalah gambaran Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru? Memang perjanjian lama itu bayang-bayang untuk penggenapan kepada perjanjian baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan betul, Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan Musa itu Tuhan dengar dan Tuhan ampuni. Tapi sayang, sudah terlanjur banyak yang mati di padang gurun. Ya. Kita sudah baca firman Tuhan yang masuk ke tanah perjanjian itu cuma 2. Yosua dan Kaleb. Mana yang 10-nya? Harusnya 12 itu bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa orang-orang 2? Tapi yang 10-nya tidak ada hilang. Karena mengapa? Yang 10 itu mati di padang gurun karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan jelas makanya Bapak Ibu, mari kita belajar. Ini jadi satu gambaran supaya kita bisa merenungkan hidup kita ini. Supaya kita berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang sudah orang Israel lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah mereka bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan, mereka punya komitmen. Dan inilah yang menjadi satu kerinduan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, dosa, mari kita mulai apa? Bertobat, minta ampun. Dan kemudian yang kedua, kita buat satu komitmen, janji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berjanji kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah setia dalam kehidupan kita. Jelas kita sebagai anak-anak Tuhan harus membalas akan kasih-Nya Tuhan. Untuk kita belajar setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Hidup di dalam firman-Nya. Ya. Supaya apa? Untuk bisa senantiasa kita tetap taat kepada Tuhan. Supaya menghindarkan dari hal-hal yang membuat kita untuk condong, untuk bisa mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Mari kita berdasarkan kepada firman Tuhan hidup kita ini. Karena kenapa? Firman Tuhan yang menjaga kehidupan kita supaya kita tetap taat. Kita tetap dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran pada hari ini mengajarkan kepada kita dari kehidupan orang Israel. Tuhan ingin supaya bagaimana Tuhan sudah memanggil saya dan saudara. Ya. Kalau orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, dulunya hidup kita ini hidup jadi diperbudak oleh dosa. Di dunia ini kita dipanggil untuk keluar dari dunia ini supaya apa? Untuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita menerima namanya sukacita, menerima keselamatan, menerima namanya damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Supaya kita dapat terima dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Supaya kita menyingkirkan setiap niat untuk kita mencobai Tuhan. Dan kita bersungut-sungut karena itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kehidupan kita tetap ada sukacita dan damai sejahtera, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, mari lembutkanlah hati kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menegur setiap kami. Firman-Mu membuat kami bisa menyadari kehidupan kami ini. Supaya kami tetap dengar-dengaran. Dan terlebih Tuhan kami sudah belajar pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus mentaati otoritas yang Tuhan sudah tetapkan. Dan terlebih daripada itu adalah Tuhan kami Yesus Kristus, otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan sudah menempatkan otoritas-otoritas yang ada, yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kami. Amin, Yesus. Supaya kami tetap memiliki namanya hati hamba Tuhan. Supaya kami tetap rendah hati ya Tuhan. Supaya kami tidak memberontak dan melawan Tuhan. Dan sehingga murka Tuhan itu turun. Tetapi yang kami inginkan supaya Tuhan kami bertobat ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Supaya kami mau berubah ya Tuhan. Amin Tuhan. Supaya kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali setia kepada Engkau Tuhan. Dan kembali untuk mentaati setiap perkataan-perkataan firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tidak mendapatkan hukuman, tetapi sebaliknya. Kami mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami. Yaitu ada kesukaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami belajar untuk kami tetap dengar-dengaran akan perkataan firman. Bapa lembutkanlah hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari WL Singer menyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapa, Tuhan terima kasih Tuhan. lembutkanlah hatiku. Kami bersyukur Tuhan. Lebih mengasihi. Supaya kami mengasihi Engkau ya Tuhan kami. Bapa, Bersyukur ya Tuhan. bentuklah Untuk firman-Mu dalam hidup kami. untuk dapat menjadi saksi-Mu Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari nyatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tak lembutkan hati kita, Bapa, supaya firman Tuhan bisa termeterai dalam setiap kedalaman hati kita masing-masing. Supaya biarlah firman itu terus bekerja, terus berkarya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Supaya memiliki namanya ketaatan, ketundukan kepada setiap otoritas. Karena kami tahu ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa mengerti Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami. jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Puji syukur hanya bagi Tuhan. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau menegur setiap kami. Kami bersyukur Engkau mengoreksi setiap kehidupan kami. Supaya kami semakin indah di hadapan-Mu. Semakin dibentuk serupa dengan gambaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik itu disingkirkan dalam kehidupan kami. Darah Yesus, firman Tuhan yang menyucikan, menguduskan kehidupan kami, membersihkan kehidupan kami, supaya kami semakin indah di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin memuliakan kehidupan kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menjamah dimanapun kami saat ini berada. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya, bekerja Tuhan. Engkau menjamah dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu dahsyat, Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, Kuasa-Mu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan mengingatkan supaya setiap kami, kehidupan kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berjanji bahwa Kau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan ya Tuhan. Masa depan Tuhan yang bukan
rancangan kecelakaan, tetapi betul-betul Tuhan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya biarlah firman Tuhan terus bertumbuh Tuhan. Dan itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan supaya firman itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab segala pujian dan kemuliaan kami persembahkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau layak disembah ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya firman Tuhan ini disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan mengerjakan dengan penuh kesetiaan seperti apa yang Tuhan perintahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September ini. Tuhan kami percaya, biarlah Tuhan kasih setiamu, anugerah-Mu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan berkat kesehatan, kekuatan, Tuhan anugerahkan, karuniakan dalam setiap kehidupan mereka. Baik yang mereka yang studi, mereka yang bekerja, kami percaya apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga yang sudah mendengarkan dan sudah menerima firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah engkau membawa berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat ini, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber